Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pembahasan soal tryout untuk kelas 12 TPSM tahun pelajaran 2020-2021. Ya, soal yang pertama adalah tentang bengkel resmi. Ya, di sini ada soal bengkel resmi itu pelanggan pada bengkel resmi itu pertama kali ditangani oleh jawabannya adalah frontman. Ya, jadi di sini sudah ada tugas dan tanggung jawab dari frontman, yaitu menerima pelanggan dengan ramah dan berdasarkan nomor urut. Soal yang kedua adalah apabila ada pelanggan yang tidak puas atau kecewa terhadap pelayanan di bengkel, siapakah orang yang pertama kali menerima keluhan tersebut? Jawabannya adalah frontman. Ya, di sini juga sudah ada tugas dan tanggung jawabnya, yaitu menerima komplain dari pelanggan yang kurang puas atau kecewa. Soal yang ketiga adalah orang yang bertanggung jawab atas pengecekan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para mekanik disebut ada final inspector. Di sini penjelasannya adalah ya, final inspector itu adalah orang yang terakhir kali mengecek kendaraan sebelum diserahkan ke pelanggan, seperti itu. Jadi ada kata final. Final itu artinya terakhir. Jadi setiap sepeda motor yang sudah periksa atau sudah diperbaiki itu harus melalui final inspector dulu sebelum diserahkan kembali ke pelanggan. Soal berikutnya adalah di sini ada organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh. Ketika ada organisasi untuk pekerja atau buruh, itu pasti jawabannya adalah serikat pekerja. Di sini sudah jelas ya. Jadi organisasi untuk pekerja atau buruh itu adalah serikat pekerja. Ya, berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu menjelaskan tentang jawabannya adalah keselamatan kerja. Ya, undang-undang itu dalam ketenaga kerjaan itu ada 3 yang harus kalian hafalkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Jadi kalian harus hafal undang-undang nomor berapa, tahun berapa, dan tentang apa. Ya, berikutnya adalah konsep 5S. Di sini untuk penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman serta diberi indikasi disebut jawabannya adalah Seiton. Ya, di sini juga ada pembahasannya. Seri itu pemilahan, Seiton itu penataan, Seiso itu pembersihan, Seiketsu itu penjagaan, dan Shizuka adalah penyadaran diri. Ya, berikutnya adalah tentang pemeliharaan. Di sini ada pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga setiap alat atau komponen berjalan sesuai dengan kondisi yang diharapkan melalui pemeriksaan, deteksi, dan pencegahan. Kerusakan total yang tiba-tiba atau breakdown disebut di sini ada kata pencegahan. Pencegahan itu pasti jawabannya adalah preventif. Ya, di sini juga sudah ada pembahasannya. Ya, jadi untuk kata kuncinya adalah unscheduled itu yang tidak pernah direncanakan. Preventif itu pasti untuk pencegahan atau yang sudah terjadwal. Korektif itu untuk suatu kondisi yang bisa diterima atau kondisi tertentu. Prediktif itu adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu atau mutakhir yang sifatnya adalah memprediksi. Yang berikutnya adalah tentang soal kelas kebakaran. Di sini kebakaran yang terjadi disebabkan karena instalasi listrik yang bertegangan adalah pasti jawabannya adalah kebakaran kelas C. Untuk pembahasan adalah untuk kelas A itu untuk kertas kayu plastik, karet, kain. Kelas B itu untuk ada minyak, bensin, dan alkohol. Kelas C itu pasti untuk yang listrik. Kelas D itu adalah logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium. Dan yang kelas C itu adalah untuk minyak masak, yaitu minyak sayur atau minyak hewan. Ya, berikutnya adalah untuk konsep SMART ya. Menyusun rencana kerja dengan konsep SMART dengan target yang terukur. Target yang terukur kuantitatif disebut jawabannya adalah B, measurable. Di sini juga sudah ada. SMART itu adalah akronim. S-nya itu spesifik atau terperinci, M-nya itu measurable atau terukur, A-nya itu achievable atau bisa dicapai, R-nya itu relevan atau terkait dengan kepentingan, T-nya itu time bound atau terikat waktu. Ya, di sini ada soal kunci yang digunakan untuk mengukur gaya puntir pada baut dan mur agar mencapai kekencangan tertentu. Di sini ada kata kunci untuk agar mencapai kekencangan tertentu itu pasti menggunakan kunci momen. Ya, di sini juga sudah ada pembahasannya.
Kalau kunci momen itu adalah kunci yang berfungsi untuk mengukur gaya puntir pada bot dan mur agar mencapai kekencangan tertentu. Jadi kalau untuk kekencangan yang bisa diatur itu pasti menggunakan kunci momen. Yang itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tryout tesis. Yang pertama, berikut ini adalah contoh penyebab gangguan rem menyangkut kecuali adalah C, roda terpasang dengan tepat. Ya, itu bukan gangguan. Kalau yang gangguan adalah kanvas rem kotor, roda tidak terpasang, cakram bengkok dan kaliper tidak bergeser. Yang kedua, berikut ini adalah contoh penyebab gangguan handle rem terasa lunak kecuali jawabannya adalah E, seal piston baik. Itu bukan merupakan gangguan. Ya, gangguannya adalah ada udara palsu, ada kebocoran dan kanvas rem kotor. Atau yang terakhir kaliper kotor. Selanjutnya yang ketiga, pengukuran kampas rem cakram menunjukkan 1,5 dengan standar 3 mm, maka kampas rem tersebut dinyatakan C diganti. Kenapa diganti? Karena tidak sesuai standar, sangat tipis ya, standarnya minimal 3. Nomor 4, sebutkan kriteria penggunaan minyak atau oli yang tepat dalam suspensi pada sepeda motor. Jawabannya adalah E, kekentalan harus tepat ya, disesuaikan dengan sepeda motornya. Yang kelima, jika jumlah minyak peredam kejut kurang atau terjadi kebocoran, maka akibatnya yang terjadi adalah suspensi. Jawabannya adalah D, terlalu lunak ya. Kalau kekurangan oli, maka suspensi terlalu lunak. Nomor 6, apa penyebab suspensi keras pada saat digunakan ya? Jawabannya adalah suspensi terlalu banyak oli pada saat pengisian ya. Jadi kebalikannya, kalau terlalu banyak itu menjadikan suspensi keras itu. Nomor 7, pada suspensi, jika sepeda motor terasa susah atau berat ketika berbelok ya, itu penyebabnya apa ya, tidak adanya gaya pegas karena bocor gitu ya. Nah, itu jawabannya, tidak ada gaya pegas karena bocor. Nomor berikutnya, nomor 8, penerapan rangka delta box yaitu pada sepeda motor. Jawabannya adalah D, Yamaha Fiction ya, delta box. Di situ ada tulisannya, itu terbuat dari aluminium yang sangat ringan. Nomor 9, berikut ini adalah kelebihan dari suspensi upside down ya. Jawabannya adalah lebih mudah untuk meredam kejut ya. Kalau jawaban yang lain tidak tepat, yang paling tepat adalah C, lebih mudah untuk meredam kejut upside down ya. Teknologi terbaru. Nomor 10, berikut ini adalah kelebihan dari rem ABS ya, anti-lock brake system. Jawabannya adalah pengereman dapat dilakukan dengan jarak lebih pendek. E ya. Jawaban yang lain salah. Ya, berikut adalah 10 jawaban dari soal tersebut. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fakir Juna Haji Ar-Rahmah. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, semoga kalian di rumah tetap baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini Pak Guru akan membahas soal tryout pemeliharaan mesin sepeda motor. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Soal pertama, fungsi dari connecting rod adalah connecting, artinya menghubungkan. Maka jawabannya adalah B, menghubungkan antara piston dan poros engkol. Nomor 2, pada putaran tinggi CVT, jika piringan puli sekunder semakin melebar, maka diameter fan bar pada puli semakin kecil, sehingga menghasilkan perbandingan putaran yang semakin. Jadi puli depan itu membesar, puli sekunder, puli belakang mengecil. Maka jawabannya adalah putarannya meningkat. Jawabannya A. Nomor 3,
Pada karburator, saat RPM mesin tinggi, mana komponen berikut yang berfungsi? Jadi pada karburator yang menyuplai bahan bakar pada saat putaran tinggi yaitu adalah main jet, maka jawabannya adalah A. Pilot jet itu pada putaran rendah, pelampung mengatur bahan bakar, jumlah bahan bakar, needle valve itu adalah menyetel angin, needle jet adalah menyetel gas. Nomor 4, struktur dan prinsip kerja termostat suhu rendah, valve tertutup karena volume air pendinginnya mengecil. Jawabannya A, karena air itu belum bersirkulasi. Nomor 5, berikut langkah-langkah pembakaran yang dilakukan pada mesin 4 tak. Sama halnya dengan siklus kerja mesin 4 tak. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan dulu, siklus kerja mesin 4 tak kalian ingat saja IKUP. Yaitu apa? I-nya adalah isap, K-nya adalah kompresi, U-nya adalah usaha, dan B-nya adalah buang. Maka jawabannya D. Nomor 6, apa yang terjadi pada langkah usaha? Pada langkah usaha yaitu adalah piston bergerak dari TMA ke TMB. Selanjutnya masuk ke nomor 7. Penyebab dari gas buang berwarna putih atau pada knalpot mengeluarkan asap putih. Jawabannya adalah minyak pelumas ikut terbakar atau oli terbakar. Bisa karena seal clamp-nya itu sudah rusak ataupun ring sehernya. Jadi jawabannya adalah B, minyak pelumas terbakar. Nomor 8, urutan yang benar dalam memeriksa bahan bakar. Jawabannya adalah B, tangki bahan bakar, selang, lalu memeriksa katup, memeriksa filter, dan memeriksa karburator. Nomor 9, penyetelan celah kelonggaran katup yang dilakukan oleh teknisi. Selain mesin dalam kondisi dingin, posisi piston harus pada saat. Jawabannya adalah A, TMA langkah akhir pembuangan sesuai siklus kerja mesin 4 tak, yaitu langkah terakhir adalah langkah buang. Cara mengeceknya juga adalah posisi klep atau katup atau rocker armnya itu kita gerakkan. Di situ ada rocker armnya bisa gerak, maka itu bisa dilakukan celah kelonggaran katup. Nomor 10, soal yang terakhir, komponen sistem pemindah tenaga yang fungsinya memutus dan menyambung putaran poros engkol ke transmisi adalah yang berfungsi memutus dan memutus dan menghubungkan putaran, yaitu adalah A, kopling. Camshaft itu bukan, driftshaft bukan, krookas bukan, persneling bukan. Jawabannya adalah A, kopling. Sekian, terima kasih. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama. Semoga saat tryout hasilnya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas pada sistem kelistrikan. Yang pertama, pada soal pertama, pembangkit arus listrik AC pada mesin sepeda motor, yaitu coba kalian perhatikan ada 5 pilihan. Yang pertama adalah alternator. Nah, alternator pada sepeda motor adalah sebagai pembangkit listrik, dan baterai adalah sebagai pembangkit listrik, dan generator ini adalah pembangkit listrik, insulator adalah untuk bagian yang tidak bisa dialiri arus listrik, dan genset adalah sebagai pembangkit arus listrik. Tetapi kalian perhatikan pada soalnya adalah pembangkit arus listrik AC. Nah, kalau arus AC itu adalah dari spool, sedangkan DC itu dari baterai. Nah, jadi spool kalau pada bahasa teknik adalah alternator. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal kedua, di bawah ini adalah komponen utama sistem motor starter kecuali. Coba kalian ingat-ingat lagi, di situ ada 5 pilihan. Ada switch netral, armatur, brush, komutator, dan magnet. Ya. Switch netral ini berfungsinya untuk apa? Ya, fungsinya adalah untuk sebagai
penyambung arus, ya, penyambung massa pada saat kalian mengoperasikan transmisi, ya. Sedangkan armatur ini adalah bagian pada motor starter yang terdapat lilitan, sedangkan brush adalah sebagai penghubung arus, ya. Komutator juga sebagai bagiannya, dan magnet adalah sebagai bagian pada motor starter. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, untuk mengukur berat jenis aki dipergunakan alat apa? Ada 5 pilihan. Yang pertama dial gauge, ya. Dial di sini untuk mengukur yang namanya keolengan. Mikrometer untuk mengukur diameter luar. Multimeter adalah untuk mengukur voltase, ampere, dan ohm. Sedangkan silinder gauge itu adalah untuk mengukur ketirusan pada silinder. Sedangkan hidrometer ini adalah untuk mengukur berat jenis air baterai. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya adalah sumber arus yang digunakan oleh motor starter untuk menghidupkan mesin pada sepeda motor adalah sumber arus yang digunakan oleh motor starter. Ya, ini yang pertama adalah ada alternator, generator, baterai, rotor, dan kondensor. Kalau alternator ini adalah sebagai penghasil arus untuk menghidupkan mesin, atau sebagai adalah spool. Jadi karena ini motor starter, untuk menghidupkan motor starter, nah ini adalah sumbernya adalah dari baterai. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, komponen pada sistem kelistrikan yang berfungsi untuk sebagai pengaman rangkaian saat terjadi hubungan pendek adalah A. Kabel. Nah, kabel ini adalah sebagai penghubung. Lampu ini adalah lampu depan. Fuse sama saja dengan sikring. Terus tes lamp yang adalah regulator. Jadi sedangkan fuse ini fungsinya adalah sebagai pengaman ketika terjadi konsleting, ya, jadi arus pendek, ya, jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, dalam sistem penerangan ada dua macam sistem, ada yang menggunakan arus DC, yang menggunakan arus AC bersumber dari apa? Nah, sumber AC, kalau kita bahas dari DC dulu, DC ini sumbernya adalah dari baterai, ya. Di spool itu hanya terdapat ada spool penerangan dan spool penerangan dan spool pengisian. Nah, sedangkan kalau sumber AC itu terdapat ada spool penerangan, spool pengisian, dan spool pengapian, ya. Yang menggunakan arus AC ini sumbernya adalah dari spool pengapian, ya. Jadi jawabannya adalah B. Multitester, ya, adalah alat ukur untuk mengukur apa? Ya, ohm, ampere, volt. Nah, ini ketika kalian mengukur menggunakan multitester itu ada 3 lambang, yaitu pertama ohm, terus A, dan V, ya. Jadi ada ohm, ampere, dan volt, ya. Itu jawabannya adalah A. Hal pertama yang harus dilakukan untuk memeriksa kebocoran arus adalah A. Matikan kunci kontak, lepaskan kabel negatif, ya. Kalau kita mematikan kunci kontak, ini kita mengecek dari positif dan negatif. Kalau terdapat masih ada sambungan, itu berarti terjadi kebocoran. Kalau kita melepas kabel negatif dari terminal baterai, nah kita tidak bisa mengecek, ya, karena tidak ada negatif yang menyambung. Terus hubungkan jarum positif ampermeter ke kabel negatif. Nah, ini kan terjadi yang namanya arus pendek, hubungan arus pendek. Terus hubungkan jarum negatif ampermeter ke kabel negatif baterai. Nah, ini tidak bisa untuk mengecek. Yang periksa sambungan rangkaian sistem pengisian. Nah, yang benar adalah A. Berikutnya adalah soal berikut komponen sistem pengisian kecuali
Ada 10 magnet, kiprok, regulator, baterai, dan armateur. Ya. Nah, kalian ingat-ingat lagi pada posisi pada sistem starter. Nah, sistem starter, armateur itu masuknya ke mana? Ya. Ya, jadi jawabannya adalah E ya, karena E itu adalah komponen dari sistem starter atau motor starter. Soal terakhir, koil dalam sistem pengapian DC berfungsi untuk apa? Ya, yang pertama menaikkan tegangan baterai, dua menurunkan tegangan dari baterai. Kalau menurunkan bukan, yang menstabilkan itu adalah fungsi dari rectifier. Untuk mengecilkan kan, untuk mengalirkan tegangan baterai itu adalah fungsi kabel ya, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, terima kasih.